Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Tuti pada mata pelajaran Produk Kreatif dan Kewirausahaan. Hari ini kita akan membahas tentang materi yang sangat penting, yaitu teori biaya produksi. Sebelum kita masuk ke dalam materi pembahasan biaya produksi, kita harus mengenal terlebih dahulu tentang biaya produksi dan kegiatan produksi. Kegiatan produksi adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk menambah manfaat atau merubah manfaat dari bahan mentah menjadi produk yang lebih bernilai agar bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Contohnya, misalkan untuk jurusan APHP yang terbiasa dengan membuat produk makanan, misalkan contohnya membuat donat dari ubi ungu yang tadinya telur mentah, tepung terigu, gula, itu berubah menjadi donat yang akhirnya bermanfaat dan bernilai dan bisa dikonsumsi oleh konsumen. Nah, biaya produksi adalah biaya, anggaran, atau uang yang biasanya digunakan untuk membuat atau mengolah produk menjadi produk yang bernilai dan layak dijual. Contohnya misalkan ketika kita mau membuat donat ubi ungu, kita akan mengeluarkan anggaran atau uang untuk membeli bahan-bahan yang kita akan rubah atau kita akan buat menjadi produk donat. Dan juga kita harus membayar biaya tenaga kerja yang akan membantu kita membuat produk donat tersebut. Kita akan mengenal tentang unsur-unsur biaya produksi. Biaya produksi yaitu dibagi menjadi dua, yang disebut dengan biaya langsung atau direct cost, dan yang kedua adalah biaya tidak langsung yang disebut dengan indirect cost. Sekarang kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu biaya langsung atau direct cost. Direct cost adalah biaya yang terjadi karena sesuatu yang dibiayai. Artinya biaya tersebut melekat pada proses pembuatan produk seketika itu. Dibagi menjadi dua, yaitu disebut dengan biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung. Jadi akan memberikan contoh. Biaya bahan langsung adalah biaya yang dipakai untuk membuat produk. Misalkan ketika membuat mie instan, berarti biaya langsung yang melekat pada produk tersebut adalah tepung terigu, garam, dan air. Contoh biaya tenaga kerja langsung adalah biaya gaji tenaga kerja yang terlibat langsung dalam proses pembuatan produk. Misalkan ketika membuat mie membutuhkan 10 orang, berarti yang masuk dalam biaya gaji tenaga kerja langsung adalah 10 orang tersebut. Yang kedua yaitu biaya tidak langsung atau istilahnya adalah indirect cost. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi karena sesuatu yang secara tidak langsung itu dibiayai, atau biaya yang selalu dikeluarkan baik terdapat kegiatan produksi atau tidak ada kegiatan produksi. Artinya perusahaan akan tetap mengeluarkan biaya tersebut walaupun melakukan kegiatan produksi atau tidak melakukan kegiatan produksi, tapi dengan jumlah yang berbeda. Misalkan setiap bulannya tanpa ada kegiatan produksi atau ada kegiatan produksi, perusahaan akan tetap melakukan atau mengeluarkan biaya listrik, biaya air, biaya administrasi, biaya perawatan mesin atau alat, atau contoh-contoh lain masih banyak yang lain, misalkan biaya pengangkutan bahan dan lain sebagainya. Yang berikutnya yaitu menurut jangka waktu, biaya produksi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu biaya dalam jangka waktu yang pendek, yang kedua yaitu biaya dalam jangka waktu yang panjang. Kita akan mengenal satu persatu apa itu jangka pendek, apa itu jangka panjang.
Biaya jangka pendek adalah jangka waktu atau suatu periode di mana tidak ada penambahan biaya tetap dan hanya biaya variabel yang berubah. Misalnya, sebagian faktor produksi yang digunakan dianggap tetap. Jadi kasih contoh, misalkan dalam perusahaan yang membuat roti, perusahaan hanya perlu memenuhi pembelian biaya variabel saja karena jangka waktunya yang pendek, seperti biaya bahan, biaya tenaga, sedangkan untuk biaya mesin tidak diperlukan karena sudah memenuhi sebagai alat untuk kegiatan pembuatan produk. Artinya, dalam jangka pendek tersebut, perusahaan hanya perlu mengeluarkan dana untuk membeli bahan baku dan membayar tenaga kerja. Sedangkan pembelian mesin atau alat tidak diperlukan karena sebelumnya memang sudah tersedia. Yang kedua yaitu biaya jangka panjang, suatu periode di mana semua biaya menjadi biaya variabel, di mana jumlahnya dapat ditambah apabila pertambahan itu memang diperlukan. Misalnya, perusahaan itu terus-menerus selalu membuat produk, jadi setiap tahun, setiap bulan itu terus-menerus membuat produk. Misalkan contohnya ya, membuat produk kebutuhan sehari-hari seperti sabun, mie instan, pasta gigi. Perusahaan tidak perlu mempertimbangkan mengenai pemesanan berapa, karena perusahaan akan selalu terus-menerus membuat produk tersebut. Jadi, perusahaan akan selalu menambah pembelian biaya variabel sepanjang tahun untuk memenuhi kebutuhan produksi setiap bulannya. Jadi, tidak mempertimbangkan apakah ada pesanan atau tidak. Jadi, perusahaan akan tetap selalu membuat produk. Apa sih tujuan dari kita menetapkan atau perusahaan menetapkan biaya produksi di awal? Ada 3 tujuannya, yaitu yang pertama, menetapkan jumlah biaya secara tepat. Artinya apa? Ketika kita sudah menetapkan biaya produksi, artinya perusahaan dalam menetapkan jumlah biaya yang dibutuhkan itu dan tidak berlebihan atau kurang dari kegiatan produksi yang sudah direncanakan sebelumnya. Jadi kalau kita sudah atau perusahaan sudah memperhitungkan biaya sebelumnya, merencanakan kebutuhan sebelumnya yang dibutuhkan apa saja, artinya perusahaan akan mengeluarkan jumlah biaya juga secara tepat. Nah, yang kedua yaitu membantu manajemen dalam pengendalian biaya. Kalau kita mendengar istilah manajemen itu pasti tidak jauh-jauh dari yang namanya pengelolaan dan pengendalian. Nah, maksudnya apa? Tujuan penetapan biaya produksi kok dapat membantu manajemen dalam pengendalian biaya? Artinya, di dalam perusahaan terdapat sistem manajemen atau sistem pengelolaan dan pengendalian. Dengan adanya penetapan biaya produksi, pastinya akan membantu pihak manajemen, terutama manajemen keuangan, dalam pengendalian pengeluaran biaya-biaya yang dipergunakan untuk kegiatan produksi perusahaan. Yang ketiga yaitu membantu manajemen dalam pengambilan keputusan jangka pendek. Artinya apa? Dengan adanya penetapan biaya di awal, membantu pihak manajemen, semua pihak manajemen, dan memudahkan dalam pengambilan keputusan. Misalkan keputusan dalam penambahan produksi. Itu diambil contoh, misalkan pada manajemen keuangan. Ketika sudah ditetapkan biaya produksi di awal, tentu saja pihak manajemen keuangan akan tahu berapa besar dana yang akan dikeluarkan untuk kegiatan produksi. Sekarang kita akan mengetahui jenis-jenis biaya produksi. Yang pertama kali kita harus tahu yaitu yang pertama adalah biaya total atau total cost yang sering disebut dengan TC. Artinya biaya total itu adalah perusahaan menghitung biaya secara keseluruhan. Jadi semua biaya dihitung. Nah, rumusnya yaitu TC sama dengan TFC ditambah TVC. Nah, TC itu tadi total cost atau biaya total, TFC itu total fixed cost atau biaya tetap total, TVC adalah total variable cost atau disebut dengan biaya variabel total.
TFC itu adalah biaya tetap. Yang kita tahu, biaya tetap itu contohnya adalah misalkan biaya air, biaya listrik yang masuk dalam biaya tidak langsung. Sedangkan total variable cost adalah biaya variabel atau biaya bahan baku yang selalu berubah-ubah. Artinya jumlah produksinya berubah, biaya bahan baku juga ikut berubah. Yang kedua, yaitu kita akan mengenal tentang biaya variabel atau biasa kita sebut dengan total variable cost yang sering kita singkat atau kita kenal dengan TVC. Pengertiannya, total variable cost adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan itu bersifat variabel atau berubah-ubah sesuai dengan jumlah produk yang dihasilkan. Misalkan, bahan baku yang dibutuhkan untuk memproduksi output tenaga kerja bagian produksi. Ambil contoh, misalkan ketika membuat donat ubi ungu, dalam bulan Januari kita akan membuat 100 produk dan bulan Februari kita akan membuat 200 produk, tentu saja biaya variabelnya akan berbeda. Rumusnya yaitu TVC sama dengan TC dikurangi TFC. TC di sini adalah total cost atau biaya total secara keseluruhan. TFC adalah total fixed cost, biaya tetap total. TVC adalah total variable. Jenis biaya produksi yang ketiga yaitu disebut dengan biaya tetap total atau total fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang harus ada dalam kegiatan proses produksi dipengaruhi oleh besar kecilnya unit barang dan jasa yang diproduksi. Misalkan contohnya biaya pemeliharaan mesin, biaya listrik, biaya telepon, dan biaya air. Rumus dari TFC adalah TC dikurangi TVC. TC di sini adalah total cost yang disebut dengan biaya total, TFC adalah total fixed cost biaya tetap total, dan TVC adalah total variable cost atau biaya variabel total. Jenis biaya produksi yang keempat yaitu disebut dengan biaya marginal. Biaya marginal menunjukkan tambahan biaya yang diperlukan untuk memproduksi satu unit tambahan output. Misalkan sebuah perusahaan ingin membuat 100 unit televisi dengan biaya total yaitu 100 juta. Jika biaya total produksi 101 unit televisi adalah 101 juta, berarti biaya marginal produk televisi adalah 1 juta untuk satu unit tambahan. Rumusnya yaitu MCN sama dengan TCN dikurangi TCN1. MCN di sini adalah biaya marginal produksi ke N, TCN adalah biaya total pada waktu jumlah produksi adalah N, TCN1 adalah biaya total pada waktu jumlah produksi adalah N-1. Biaya produksi yang kelima yaitu biaya total rata-rata atau disebut dengan average total cost atau ATC. ATC adalah biaya total rata-rata, yaitu biaya total dibagi jumlah unit yang diproduksi atau berapa total biaya yang dihabiskan untuk membuat satu produk. Artinya perusahaan ingin mengetahui untuk satu produk yang dibuat itu menghabiskan biaya total berapa. Rumus yang digunakan yaitu ATC sama dengan TC dibagi Q. ATC di sini adalah average total cost, TC adalah total cost, Q quantity, jadi jumlah barang yang dihasilkan oleh perusahaan. Yang berikutnya untuk jenis-jenis biaya produksi yaitu biaya tetap rata-rata atau average fixed cost adalah biaya tetap yang dibutuhkan untuk satuan hasil produksi. Artinya perusahaan ingin mengetahui untuk satu produk
produk yang dihasilkan itu menghabiskan biaya tetap berapa, dengan rumus yaitu AFC sama dengan TFC dibagi Q. AFC di sini adalah average fixed cost, TFC adalah total fixed cost, Q adalah kuantitas atau quantity, jadi jumlah produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Oke, selanjutnya adalah biaya variabel rata-rata atau average variable cost atau AFC. Adalah biaya variabel yang dibutuhkan untuk satuan hasil produksi. Artinya, perusahaan ingin mengetahui satu produk yang dihasilkan itu menghabiskan biaya variabel berapa. Kita tahu bahwa biaya variabel adalah biaya bahan dan biaya tenaga kerja. Jadi perusahaan ingin tahu dalam membuat satu produk itu menghabiskan biaya bahan berapa dan biaya tenaga kerja berapa. Rumusnya yaitu AVC sama dengan average variable cost, TVC total variable cost, Q yaitu quantity atau kuantitas jumlah produk yang dihasilkan, dengan rumus yaitu AVC sama dengan TVC dibagi Q. Setelah kita mengetahui tentang jenis-jenis biaya produksi, sekarang kita akan mengenal tentang BEP atau biasa disebut dengan break even point. Sebenarnya istilah BEP itu sudah banyak ya di lingkungan kita, tapi mungkin kita tidak tahu bahwa ternyata kejadian tersebut adalah disebut dengan BEP. BEP itu apa? Kondisi perusahaan tidak mengalami keuntungan dan kerugian. Artinya ketika perusahaan membuat produk dan dijual, perusahaan itu bisa mengembalikan modal secara utuh. Itu yang disebut dengan BEP. Artinya perusahaan tidak mengalami keuntungan tetapi juga tidak mengalami kerugian. Untuk menghitung BEP itu ada dua, yaitu BEP unit dengan BEP rupiah. BEP unit di sini berarti perusahaan ingin mengetahui berapa unit yang dihasilkan ketika perusahaan itu dapat dalam kondisi break even point. Nah, rumusnya yaitu BEP sama dengan TFC dibagi P min AVC. BEP adalah break even point, TFC adalah total fixed cost, AVC adalah average variable cost, dan P adalah price atau harga per unit dari produk yang dihasilkan. Nah, yang kedua yaitu BEP rupiah. Artinya perusahaan ingin mengetahui berapa hasil penjualan yang harus didapatkan perusahaan dalam kondisi BEP, tidak untung dan tidak rugi. Rumus yang ditetapkan untuk menghitung yaitu TFC dibagi 1 min TVC dibagi S. BEP adalah break even point, TFC adalah total fixed cost atau total biaya tetap, TVC adalah total variable cost atau biaya variabel, P adalah price harga per unit, S adalah sales atau jumlah penjualan yang dihasilkan oleh perusahaan. Nah, sekarang kita akan berlatih dan mengenal perhitungan biaya produksi, BEP, menentukan HPP, dan menentukan harga jual. Contoh soal yang pertama yaitu kita akan menghitung total cost atau biaya total atau TC. Contohnya misalkan CV Mandiri membuat produk dengan rincian biaya yang dikeluarkan yaitu pertama, biaya tetap adalah 1 juta rupiah, biaya variabel 1.300.000 rupiah. Jadi hitung total biaya yang kita masukkan dalam rumus ya.
TC sama dengan TFC ditambah dengan TVC. TFC-nya 1 juta, TVC-nya adalah 1.300.000. Nah, sekarang tinggal kita tambahkan, berarti 1 juta ditambah dengan 1.300.000, total cost-nya adalah 2.300.000. Artinya, CV Mandiri dalam membuat produk itu menghasilkan biaya 2.300.000. Contoh soal yang kedua, kita akan menghitung total variabel cost atau total biaya variabel. Contohnya yaitu CV Mandiri akan membuat produk dengan rincian biaya total atau kita sebut TC itu sebesar 2.500.000. Biaya tetap adalah 1 juta. Sekarang kita tentukan berapa total variabel cost yang dikeluarkan oleh perusahaan. Rumusnya yaitu TVC sama dengan TC dikurangi TFC. Berarti 2.500.000 dikurangi dengan 1 juta sama dengan 1.500.000 rupiah. Yang berikutnya kita akan mencari total fixed cost. Total fixed cost adalah total biaya tetap. Nah, soalnya yaitu CV Mandiri akan membuat produk dengan rincian biaya total itu sama dengan adalah 2.500.000, sedangkan biaya variabel adalah 1 juta rupiah. Berarti kita tentukan total fixed cost-nya berapa, ya tinggal kita masukkan dalam rumus, berarti TFC sama dengan TC dikurangi TVC. Di sini TC-nya adalah 2.500.000, sedangkan TVC-nya adalah 1 juta. Berarti TFC adalah 1.500.000 rupiah. Sekarang kita akan menghitung total variabel cost apabila belum diketahui berapa besar dari total biaya tetap dan total. Contoh soalnya yaitu, misalkan perusahaan atau tempat usaha akan membuat muk. Nah, biaya bahan bakunya yaitu pembelian bahan dasar muk yaitu 200 buah. Per satunya itu kita membeli muk yaitu Rp2.000. Nah, kaleng bekas itu sebanyak 5. Gratis karena kita mengambil kaleng bekas. Biaya tenaga kerja yaitu sebanyak 5 orang, honor per harinya yaitu Rp15.000. Sedangkan biaya overhead di sini adalah perusahaan mengeluarkan biaya listrik itu 100.000 dan pembuatan muk dikerjakan selama 5 hari. Sekarang kita akan menghitung TVC-nya atau total variabel cost-nya. Biaya bahan baku, pembelian muk totalnya adalah 200 dikalikan dengan harga satu muknya yaitu 2.000. Berarti untuk pembelian muk menghabiskan Rp400.000. Kaleng bekasnya gratis, berarti Rp0. Biaya tenaga kerja yaitu 5 orang dikalikan 5 hari dikalikan honor per hari yaitu 15.000. Hasilnya adalah 375.000. Total biaya variabel adalah 775.000 rupiah. Itu cara menghitung total variabel cost apabila perusahaan memberikan rincian biayanya. Jadi belum diketahui total biayanya berapa dan total fixed cost-nya berapa. Yang berikutnya kita akan menghitung ATC atau biasa disebut dengan biaya total rata-rata atau average total cost. Contoh soal di sini yaitu total biaya
yang dikeluarkan CV Abadi untuk membuat mug adalah 7 juta rupiah. Sedangkan produk yang dihasilkan adalah 700 mug. Sekarang dihitung berapa biaya total rata-rata. Dimasukkan ke dalam rumus ATC sama dengan TC dibagi Q. Berarti 7 juta dibagi 700 hasilnya adalah Rp10.000. Disimpulkan bahwa CV Abadi menghabiskan biaya total sebesar Rp10.000 untuk membuat satu mug. Yang berikutnya kita akan menghitung tentang AFC atau average fixed cost atau biaya tetap rata-rata. Contoh soalnya misalkan diketahui CV Maju Jaya membuat kaos sablon sebanyak 800 kaos dengan total biaya tetap yaitu 16 juta. Nah, sekarang hitung berapa biaya tetap rata-rata yang dikeluarkan oleh CV Maju Jaya. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus. AFC sama dengan TFC dibagi Q, yaitu 16 juta dibagi 800 kaos. Berarti hasilnya adalah 20.000. Kesimpulannya, CV Maju Jaya mengeluarkan biaya tetap untuk menghasilkan satu kaos sablon yaitu Rp20.000. Yang berikutnya yaitu kita akan menghitung AVC. AVC apa itu? Average Variable Cost. Berarti biaya variabel rata-rata. Contoh soalnya CV Maju Jaya akan membuat produk kaos sebanyak 800 kaos. Total biaya variabel yang dihabiskan yaitu 24 juta. Nah, sekarang dihitung berapa biaya variabel rata-rata yang dikeluarkan CV Maju Jaya. Kita masukkan ke dalam rumus. AVC sama dengan TVC dibagi Q, yaitu 24 juta dibagi 800 yaitu Rp30.000. Kesimpulannya apa? Berarti CV Maju Jaya mengeluarkan biaya variabel untuk membuat satu kaos itu adalah senilai Rp30.000. Sekarang kita akan menghitung tentang biaya marginal. Contoh soalnya, jumlah tenaga kerja bertambah dari 2 orang menjadi 3 orang. Sedangkan produksi bertambah dari 6 unit menjadi 12 unit. Jadi penambahan produk adalah 6 unit. Biaya produksi yang dikeluarkan adalah Rp50.000. Rp50.000 didapatkan dari mana? Awalnya biaya produksinya adalah Rp150.000 menjadi Rp200.000. Jadi biaya marginalnya adalah selisih dari kenaikan tersebut yaitu Rp50.000 dibagi selisih dari kenaikan produksi yang dibuat yaitu dibagi 6. Jadi sama dengan Rp8.333. Artinya setiap satu unit produk itu membutuhkan biaya marginal atau biaya tambahan sebesar Rp8.333. Nah, sekarang kita akan menghitung BEP. Contoh soalnya yaitu Abikarya Roti akan membuat roti krumpul dengan data biaya yang dikeluarkan yaitu jumlah pesanan rotinya 50 bungkus. Harga jual yang ditetapkan yaitu Rp25.000. Biaya overhead Rp500.000. Biaya distribusi atau biaya mengantar itu Rp100.000. Biaya cetak kemasan Rp50.000. Biaya bahan bakunya Rp1 juta, biaya tenaga kerjanya Rp500.000. Sekarang kita hitung terlebih dahulu total biaya tetap.
atau TFC. TFC kita tahu ya, rumusnya yaitu biaya overhead ditambah biaya distribusi ditambah biaya cetak kemasan. TFC-nya yaitu 500.000 ditambah 100.000 biaya distribusi ditambah biaya cetak kemasan yaitu 50.000. Jadi total biaya tetapnya adalah 650.000. Sekarang kita hitung total biaya variabel. Total biaya variabel kita tahu ya, hanya ada dua, yaitu biaya bahan ditambah dengan biaya tenaga kerja. TVC-nya berarti 1 juta biaya bahan dan 500.000 biaya tenaga kerja. Berarti TVC-nya adalah 1.500.000 rupiah. Total penjualan yaitu jumlah produk kali harga jual. Total penjualan S adalah jumlah produk yang dihasilkan 50 dikali harga jualnya 20.000, artinya adalah 1 juta. Sekarang kita hitung biaya tetap per unitnya. AFC sama dengan TFC dibagi Q. Tadi kita tahu ya, total biaya tetapnya adalah 650.000 dan produk yang dihasilkan adalah 50. Jadi AFC-nya yaitu 13.000 rupiah. Yang selanjutnya kita perlu mengetahui tentang AVC atau Average Variable Cost. Dengan rumus yaitu TVC dibagi Q. Tadi TVC-nya yaitu 2 juta dibagi dengan 50 unit yang dihasilkan berarti 40.000. Sekarang kita hitung nilai BEP per unitnya. TFC dibagi P dikurangi AVC berarti 650.000 dibagi 40.000 dikurangi 20.000, hasilnya adalah 32 unit. Kesimpulannya apa? Berarti perusahaan harus menjual minimal 32 bungkus roti kerumpul agar mencapai kondisi BEP. Nah, kita tahu bahwa Apikarya Roti menghasilkan 50 bungkus. Artinya Apikarya Roti sudah mendapatkan keuntungan atau laba dan melebihi kondisi daripada break even point. Tadi kita sudah tahu bahwa dalam BEP unit perusahaan atau Apikarya Roti harus menghasilkan 32 unit. Padahal kenyataannya Apikarya Roti mampu menghasilkan 50 bungkus roti kerumpul. Nah, sekarang kita lihat dari BEP rupiah. Rumusnya yaitu TFC dibagi 1 min TVC dibagi S. Sekarang kita masukkan TFC sama dengan itu 650.000 dibagi 1 min 1.500.000 dibagi 1 juta. Hasilnya adalah 325.000 rupiah. Kesimpulannya apa? Agar Apikarya Roti dalam kondisi BEP maka harus mendapatkan pendapatan sebesar 325.000 rupiah. Tapi kenyataannya Apikarya Roti sudah mendapatkan pendapatan menjual 50 bungkus roti kerumpul itu sebesar 1 juta rupiah. Artinya Apikarya Roti sudah mengalami atau melebihi kondisi di atas BEP. Sekarang kita akan menghitung harga jual atau menentukan harga jual. Penting sekali kita harus bisa menentukan harga jual sebuah produk. Tujuannya adalah agar laba yang kita hasilkan itu maksimal atau sesuai dengan tujuan perusahaan. Kita langsung belajar melalui soal. Tentukan biaya produksi, HPP, dan harga jual. Nama produknya adalah stiker Kibinaro. Waktu produksinya adalah 5 hari. Jumlah produk yang dihasilkan 1.500 stiker. Laba yang diinginkan untuk satu stiker adalah 620 rupiah. Sekarang kita tahu dulu biaya bahan bakunya.
rupiah. Sekarang kita hitung berapa biaya produksi, HPP, dan harga jual dari stiker tersebut. Biaya bahan baku, tadi perusahaan membeli kertas stiker itu 80 lembar dengan harga satu lembarnya 5.000. Nah, kita kalikan 80 dikalikan 5.000 rupiah, hasilnya adalah 400.000 rupiah. Lakbanya 1 berarti 1 kali 20.000, 20.000 rupiah. Untuk biaya tenaga kerja yaitu sebanyak 2 orang, pembuatan stikernya dikerjakan 5 hari dan untuk 1 orang dibayar 10.000. Sekarang kita kalikan, berarti 5 kali 2 kali 10.000, hasilnya adalah 100.000 rupiah. Berarti total variabel cost-nya adalah 520.000 rupiah. Sekarang kita hitung biaya overhead. Biaya overhead hanya satu ya, yaitu biaya listrik sebesar 50.000 rupiah. Jadi biaya totalnya adalah 570.000 rupiah. Sekarang kita akan menghitung HPP. Sebelum kita menghitung HPP, kita perlu mengenal dulu HPP itu apa. HPP adalah harga pokok penjualan. Definisinya adalah harga yang ditetapkan untuk mengembalikan modal secara keseluruhan. Artinya HPP ini adalah harga yang ditetapkan perusahaan apabila perusahaan ingin mengembalikan modal secara utuh. Nah, rumusnya adalah HPP sama dengan biaya total atau biaya produksi total dibagi dengan jumlah produk yang dihasilkan. Nah, biaya produksi tadi yang sudah kita hitung bersama-sama yaitu 570.000 rupiah. Sedangkan stiker yang dihasilkan adalah 1.500 rupiah. Berarti HPP-nya untuk satu stiker adalah 380 rupiah. Nah, gimana kita caranya menetapkan harga jual? Harga jualnya adalah HPP ditambah laba yang sudah kita tentukan, yaitu 380 ditambah 620. Berarti harga jual stiker yaitu 1.000 rupiah. Jadi apabila kita jual 380, modal perusahaan sudah bisa dikembalikan dan ditambahkan laba 620, berarti laba yang didapatkan perusahaan adalah 620.000. Jadi harga jual stiker ke konsumen adalah 1.000 rupiah. Untuk pembelajaran hari ini tentang teori biaya produksi sudah cukup. Semoga bisa dipahami dengan baik. Besok kita akan menerapkan konsep soal ini menjadi soal yang lebih kompleks atau lebih sulit agar anak-anak semua bisa menentukan biaya produksi, bisa menentukan BEP, bisa menentukan HPP dan harga jual. Terima kasih atas perhatian hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.